Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan yang turun malam itu terasa lebih deras dari biasanya. Setiap tetes yang jatuh dari langit seperti menyuarakan kesedihan yang mendalam, mengikuti perasaan hati seorang anak yang tengah terpuruk dalam kesalahan yang tak termaafkan. Di sebuah rumah kecil yang terletak di ujung desa, seorang pemuda berdiri termenung di depan jendela, memandang hujan yang menderas di luar. Matanya kosong, tak ada lagi sinar harapan seperti dulu. Hatinya hancur, terbelah antara rasa bersalah yang begitu besar dan penyesalan yang tiada ujung. Arman, begitu namanya, adalah seorang anak yang selama bertahun-tahun merasa seolah-olah hidupnya telah berjalan dengan baik. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ibunya untuk selalu menjadi orang yang baik, menghormati orang lain, dan bekerja keras untuk mencapai impian. Namun, semuanya berubah ketika ia memasuki dunia remaja, dunia yang penuh godaan, tantangan, dan keinginan yang tak terkontrol. Semua bermula ketika Arman memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia ingin mengejar impian besarnya di kota besar, tanpa mempedulikan nasihat ibunya yang khawatir akan keputusannya. Di kota itu, Arman menemukan dunia yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Penuh dengan kemewahan, kebebasan, dan kesempatan, yang semuanya membuatnya tergoda untuk melupakan semua yang telah ia pelajari di kampung halaman. Ia terlibat dalam pergaulan yang salah, mengikuti jejak teman-temannya yang hanya mengejar kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin jauh dari ibunya. Ia merasa bahwa dunia kota adalah tempat yang lebih sesuai untuknya, jauh lebih besar dari kehidupan yang ia jalani di desa kecil. Setiap kali ibunya menelepon, ia selalu memberikan jawaban yang singkat dan terkesan enggan. Ia merasa ibunya terlalu protektif, terlalu mengkhawatirkan dirinya. Ia merasa tidak lagi membutuhkan nasihatnya. Namun, perasaan itu segera berubah ketika sebuah kejadian besar mengguncang hidupnya. Pagi itu, ketika ia baru saja selesai bekerja di sebuah kafe, ia menerima telepon dari rumah. Suara ayahnya di ujung telepon terdengar terisak. Ibunya jatuh sakit parah, dan kondisinya semakin memburuk. Arman merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia panik, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kesibukannya yang penuh, Arman segera membeli tiket pulang dan bergegas menuju kampung halaman. Dalam perjalanan pulang, perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Ia merasa telah melukai hati ibunya. Ia tidak pernah tahu bahwa keputusannya untuk pergi ke kota dan menjauhkan diri dari keluarga akan menyebabkan rasa sakit yang begitu mendalam bagi ibunya. Ia mulai menyesali semua keputusan yang telah diambil, menyadari betapa kerasnya hatinya selama ini, dan betapa kerasnya ia menanggapi setiap nasihat yang diberikan oleh ibu tercintanya. Sesampainya di rumah, Arman segera berlari masuk ke kamar ibunya. Ia melihat sosok wanita tua yang terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Di sebelah ranjangnya, ayahnya duduk termenung, mencoba menahan air mata yang tak kunjung turun. "Ibu!" Arman terdengar ragu-ragu memanggil. Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum lemah. "Arman, kamu pulang?" Suara ibu itu terdengar begitu lemah. Namun dalamnya terbesit kehangatan yang selalu ada, meski tubuhnya tengah terbaring sakit. Arman merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata yang ingin ia ucapkan seakan terhenti di ujung lidah. Ia hanya bisa duduk di sisi ranjang ibu, menggenggam tangan ibu yang kering dan dingin. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam kini memuncak begitu saja. Betapa selama ini ia telah melupakan segala pengorbanan yang telah ibu berikan untuknya. "Ibu, aku minta maaf. Aku minta maaf, Ibu," kata Arman dengan suara gemetar, air matanya mulai menetes. Ibunya tersenyum lembut, meskipun tubuhnya semakin lemah. "Tidak perlu meminta maaf, Arman. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu ingin kamu mencapai impianmu." Arman merasa hatinya semakin sesak. Ia tahu, meski ibunya terluka, ia tetap mencintainya tanpa syarat. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah gagal sebagai anak, gagal untuk menjadi anak yang ibu harapkan.
Semua penyesalan itu datang terlambat. Namun, pada saat itu, ibunya memegang tangan Arman lebih erat. "Arman, ibu tahu, kamu pasti merasa bersalah. Tapi kamu harus tahu, ibu akan selalu memaafkanmu. Yang penting sekarang, kamu kembali. Kembali pada diri kamu yang dulu yang penuh harapan dan cinta." Arman menunduk. Air mata mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Sungguh, ia merasa seperti sudah kehilangan segalanya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah lagi mengecewakan ibunya. Tetapi apakah ia masih bisa menebus semua kesalahannya? Di malam yang sama, ketika Arman duduk di samping ranjang ibunya, ia berjanji dalam hati untuk memperbaiki semuanya. Namun, ia tahu, perjalanan itu tidak akan mudah. Ada banyak luka yang harus sembuh, ada banyak penyesalan yang harus diterima, dan ada banyak pengorbanan yang harus dibayar untuk mendapatkan kembali kepercayaan ibu yang telah ia rusak. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah untuk meminta maaf. Hari demi hari berlalu dengan keheningan yang begitu terasa di rumah kecil itu. Arman tinggal di sana, menjaga ibunya yang semakin lemah, berusaha menebus semua penyesalan yang terus menghantuinya. Namun, meski ia selalu berada di sisinya, perasaan bersalah tidak kunjung hilang. Ia merasa seperti seorang anak yang tidak pernah tahu betapa besar cinta yang telah ibunya berikan, hingga pada akhirnya ia harus merasakan kehilangan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Pagi itu, Arman kembali duduk di sisi ranjang ibu, yang kali ini tidak lagi mampu membuka matanya. Hanya terdengar nafasnya yang terengah-engah, lemah. Arman memegang tangan ibu dengan perlahan, seperti hendak menyampaikan segala rasa yang tak terungkapkan, segala penyesalan yang tak termaafkan. "Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," Arman berbisik pelan. "Aku terlalu banyak melukai hatimu. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang aku sia-siakan untuk tidak berada di sampingmu, untuk tidak mendengarkan nasihatmu. Aku bahkan tidak tahu jika kau sakit sampai saat-saat terakhir ini." Namun, meskipun tubuh ibunya terbaring lemah, senyum tipis masih muncul di wajahnya. "Anakku, ibu tahu kau mencintai ibu. Ibu tahu kau tidak berniat menyakiti ibu. Terkadang, hidup memang membawa kita pada jalan yang sulit, Arman. Tapi yang terpenting adalah kamu kembali. Kamu kembali pada cinta yang selama ini ibu beri." Kata-kata ibu itu, meski lemah, menyentuh relung terdalam hati Arman. Ia merasa seperti ada angin segar yang membawa harapan kembali ke dalam dirinya. Ibu masih mencintainya meskipun semua kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia juga tahu, untuk benar-benar menebus semuanya, ia harus lebih dari sekadar meminta maaf. Ia harus menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bijaksana, dan yang lebih peduli terhadap orang-orang yang telah memberinya cinta tanpa syarat. Beberapa hari setelah itu, kondisi ibu semakin memburuk. Meskipun Arman sudah berada di sisinya setiap waktu, meskipun ia telah berusaha memberi yang terbaik, ia merasa seperti waktunya semakin sempit. Ia tidak ingin kehilangan ibunya, tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Namun, semakin lama, kondisi ibunya semakin kritis. Hanya doa yang bisa Arman panjatkan, berharap agar ibunya bisa diberi kekuatan untuk bertahan. Pada suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Arman duduk di kursi dekat ranjang ibu, memandang wajah ibu yang semakin pucat. Ayahnya duduk di sisi lain, menundukkan kepala dengan tangan terlipat. Suasana penuh kesedihan itu semakin terasa kental, seolah-olah waktu terasa berhenti. Arman merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia ingin menangis, tetapi ia menahan air matanya. Ia ingin ibu tahu bahwa ia sudah menyesal, tetapi ia juga takut jika semua itu terlambat. "Ibu, aku ingin kamu tahu." Suara Arman tersekat di tenggorokan. "Aku sudah sadar, Ibu. Aku sudah sadar tentang banyak hal. Aku terlalu egois, terlalu terbuai dengan dunia luar dan lupa tentang keluarga. Aku minta maaf, Ibu. Aku sangat minta maaf." Ibunya yang terbaring lemah membuka matanya sedikit, lalu tersenyum. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Arman. Ibu tahu kau sayang ibu.
Ibu tahu kau hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia, itu saja." Air mata mulai menetes di pipi Arman. Ia merasa ada yang patah di hatinya. Setiap kata ibu adalah obat bagi luka yang ia buat. Namun pada saat yang sama, ia merasa bahwa ia tidak bisa menghapus luka yang telah terlanjur ada. Malam itu, Arman tetap berada di samping ibunya. Ia tidak bisa tidur. Hanya doa dan harapan yang terucap dalam hatinya, berharap agar Tuhan memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, meski segala doa dipanjatkan, waktu terus berjalan. Keadaan ibunya semakin memburuk. Pada suatu pagi yang sunyi, saat Arman baru saja membuka matanya, ia melihat ayahnya berdiri di samping ranjang ibu, menangis. Arman merasa sebuah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Ia tahu, saat itu, ibunya telah pergi untuk selamanya. "Ibu!" teriak Arman, berlari ke sisi ibu yang telah terkulai kaku. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, seolah ingin mencegah waktu yang tak bisa dihentikan. Namun, yang ia temui hanya keheningan yang begitu dalam. Ibu yang selalu ada untuknya, yang selalu memberikan segalanya, kini telah pergi. Di saat itu, Arman merasa dunia seakan runtuh. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menangis, merasakan kekosongan yang begitu dalam. Ia merasa dirinya telah kehilangan bagian terbesar dari hidupnya, dan segala penyesalan itu datang terlambat. Namun, meskipun hatinya hancur, Arman tahu bahwa ibunya telah memberikan segalanya untuknya. Ia telah mengajarkan arti cinta yang sejati, yang tidak mengharapkan balasan, yang tidak mengenal waktu. Sekarang, yang bisa Arman lakukan adalah berusaha untuk hidup dengan cara yang ibu inginkan, dengan cinta yang selalu ibu ajarkan. "Ibu, maafkan aku. Aku akan berusaha menjadi anak yang ibu banggakan," bisik Arman dengan suara terbata. "Aku akan menjaga semua yang ibu ajarkan. Aku janji." Dan di bawah hujan yang masih turun, Arman berlutut, memanjatkan doa untuk ibu yang telah pergi, berharap bahwa suatu hari, di suatu tempat, ia akan bisa meminta maaf pada ibu dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Hari-hari berlalu setelah kepergian ibu, namun perasaan kesepian dan kehilangan terus menggerogoti Arman. Setiap sudut rumah itu terasa kosong. Setiap detik yang berlalu hanya mengingatkannya pada ibu yang kini tiada. Dia duduk di teras rumah yang biasa dipenuhi tawa dan nasihat ibu. Kini, hanya ada keheningan yang begitu berat. Arman merasa seperti terjebak dalam kenangan yang terus-menerus menghantuinya, membawa beban penyesalan yang tak terhingga. Ayahnya, yang dulu selalu diam, kini terlihat lebih sering duduk sendiri. Wajahnya yang dulu tegar kini tampak lebih rapuh, dan setiap kali Arman melihatnya, ia bisa merasakan kesedihan mendalam di mata ayahnya. Meski ayahnya tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, Arman tahu bahwa dia pun merasakan kehilangan yang besar. Namun, mereka tidak banyak bicara, lebih banyak membiarkan waktu mengalir dalam diam. Hari itu, Arman memutuskan untuk pergi ke tempat ibu biasa duduk di beranda, tempat yang dulunya penuh dengan percakapan hangat antara mereka. Dia duduk di kursi yang dulu ibu tempati dan menatap keluar, memandang sawah yang luas terbentang di depan rumah mereka. Kenangan-kenangan tentang ibunya berkelebat, dan setiap detik itu terasa lebih menyakitkan. Ia merasa seolah-olah baru saja menyadari betapa berartinya ibu bagi hidupnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan setelah kepergian ibu, Arman kembali ke kota untuk bekerja. Keputusan itu datang bukan karena ia ingin menghindar dari kenyataan, tetapi lebih karena ia merasa perlu untuk kembali melanjutkan hidupnya. Namun, meskipun ia telah berusaha untuk kembali ke rutinitas semula, hatinya selalu teringat pada ibu. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seolah-olah ibu akan datang menghampirinya dengan senyumnya yang hangat, tetapi kenyataannya itu tidak pernah terjadi lagi. Di kota, Arman mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, namun semua itu terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaan dan segala hal yang ada di sekitarnya tidak mampu mengisi kekosongan hatinya. Ia kembali menelusuri langkah-langkah yang pernah ia ambil dan memikirkan setiap kesalahan yang ia buat. Setiap kali ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya, kenangan tentang ibu kembali datang,
menyesakkan dada dan membuatnya tak bisa tidur. Pada suatu malam, saat ia berada di apartemennya, Arman membuka album foto lama yang telah lama tersimpan di lemari. Ia menemukan foto-foto dirinya bersama ibu, foto-foto kebersamaan yang dulu terasa begitu biasa namun kini penuh makna. Ia melihat senyum ibu yang selalu penuh cinta, senyum yang selalu memberinya kekuatan. Di balik setiap foto itu, ada kenangan tentang kasih sayang yang begitu tulus. Arman merasa seolah-olah ibunya ada di sana, berdiri di sampingnya, memberikan dukungan meskipun ia tidak dapat mendengarnya lagi. Di saat-saat seperti itu, Arman sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah melakukan yang terbaik untuk ibu sebelum semuanya terlambat? Apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membuat ibu bangga? Rasa bersalah itu tidak pernah pergi, selalu hadir dalam setiap langkahnya. Ia merasa ia harus mencari cara untuk menebus segala kesalahannya, meskipun ia tahu, tidak ada cara untuk mengembalikan waktu. Di tengah kerinduan dan penyesalannya, Arman mendapat sebuah surat. Surat itu datang dari seorang sahabat lama, yang dulu pernah menemani Arman di kota besar. Surat itu mengingatkan Arman pada masa-masa sebelum ia meninggalkan kampung halaman. Di dalam surat itu, sahabatnya mengingatkan bahwa hidup terus berjalan, bahwa penyesalan tidak akan pernah mengubah apapun, dan yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mengubah dirinya sekarang. Arman merasakan sebuah secercah harapan. Surat itu, meskipun sederhana, membuatnya sadar bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih bisa memperbaiki masa depannya. Ia mulai berpikir, apakah ada cara untuk mengenang ibu dengan cara yang lebih bermakna? Bagaimana jika ia bisa membuat sesuatu yang ibu banggakan? Dengan tekad yang baru, Arman mulai merencanakan sebuah proyek. Ia ingin mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Ini adalah bentuk penghormatan dan cinta yang ia berikan untuk ibu, yang selalu mengajarkannya untuk berbagi dan membantu orang lain. Ia ingin ibu tahu bahwa ia telah berubah, bahwa ia telah belajar dari kesalahannya, dan bahwa ia akan selalu mengenang ibu dengan cara yang positif. Setiap langkah yang diambilnya untuk yayasan itu menjadi simbol perubahan dalam dirinya. Meski tidak bisa mengembalikan waktu, Arman tahu bahwa dengan membantu orang lain, ia bisa memberi makna bagi hidupnya yang telah kosong karena kehilangan. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan sekarang akan membuat ibu bangga, meskipun ibu tidak lagi ada di sampingnya. Pada suatu pagi yang cerah, Arman kembali ke kampung halaman. Kali ini, ia tidak datang dengan rasa bersalah, melainkan dengan sebuah harapan baru. Ia membawa serta rencana yayasan yang ingin ia dirikan, dan ia bertekad untuk mewujudkannya. Ketika ia mengunjungi makam ibu, ia berdiri di sana, mengheningkan cipta dan berdoa. Ibu, aku tahu ini tidak akan pernah cukup untuk menebus semua kesalahanku. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat dunia ini menjadi sedikit lebih baik. Aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang ibu inginkan. Terima kasih untuk segala pengorbananmu, ibu. Aku mencintaimu, dan aku akan selalu mengenangmu. Air mata Arman mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan karena kesedihan semata. Air mata itu adalah air mata harapan. Air mata yang mengalir karena ia tahu bahwa meskipun ibu sudah tiada, ia masih bisa meneruskan cinta yang telah ibu berikan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang baru dengan tekad yang lebih kuat, Arman mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Yayasan yang ia dirikan mulai menunjukkan dampak positif. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan Arman merasa bahwa langkah-langkah kecil ini mulai memberikan makna bagi hidupnya. Meskipun ia tahu, perasaan kehilangan ibunya tetap ada, namun kini ia merasa lebih kuat. Ia merasa, dengan membantu orang lain, ia bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Namun, di balik keberhasilan yayasan tersebut, Arman masih sering merasa seperti ada yang hilang. Meski ia telah menebus banyak hal melalui pekerjaan sosialnya, ia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari semua yang ia lakukan. Arman sering berdiri di depan rumah ibunya, di tempat yang dulu menjadi saksi bisu dari banyak percakapan hangat dan nasihat bijak. Keheningan yang mengisi rumah itu kembali terasa begitu mendalam,
Dan setiap kali ia duduk di teras rumah, ia merasa seolah-olah ibu akan muncul dari balik pintu dan memberinya senyum hangat yang selalu menjadi pelipur lara. Di suatu sore yang cerah, ketika Arman duduk sendirian di teras rumah, ayahnya datang menghampiri. Tidak ada banyak kata yang keluar dari mulut ayahnya, hanya pandangan mata yang penuh makna. Ayah Arman duduk di sampingnya, dan mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang ada di sekitar mereka. Arman tahu, meski mereka jarang berbicara, ayahnya pun merasakan hal yang sama. "Apa yang kamu lakukan sekarang, Nak?" tanya ayahnya pelan, memecah keheningan. Arman menoleh ke arah ayahnya, melihat wajah yang telah dimakan waktu. Ia menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Aku mencoba melakukan yang terbaik, Pak. Untuk ibu, untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup ini berarti, meski ibu sudah tidak ada. Ayahnya mengangguk pelan, menatap horizon yang jauh di depannya. Ibu sangat bangga padamu, Arman. Dia tahu, meski hidup kita tidak mudah, kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Dan aku yakin, kamu sudah mulai melakukan itu. Arman menatap ayahnya, merasakan sebuah pengakuan yang lama ia dambakan. Ia tahu, meskipun ayahnya tidak sering mengungkapkan perasaannya, ia selalu mendukungnya. Ia merasa terharu, menyadari betapa besar cinta yang ada di dalam keluarganya, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata yang banyak. "Aku rindu ibu, Pak," kata Arman akhirnya. Suaranya hampir berbisik. "Aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah berubah. Aku ingin ibu tahu bahwa aku telah mencoba menjadi anak yang baik." Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan, kemudian berkata, "Ibu tahu, Nak. Ibu selalu tahu. Dan meskipun dia tidak lagi ada di sini, dia akan selalu ada di dalam hatimu. Setiap langkahmu, setiap keputusan yang kamu buat, akan selalu membawa bekas cinta ibu." Arman terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan ayahnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengembalikan waktu, ia masih bisa melanjutkan warisan cinta yang telah ibu berikan padanya. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk menghormati ibu, untuk membuktikan bahwa meskipun ia telah salah, ia masih bisa memperbaiki diri. Malam itu, Arman tidur dengan perasaan yang lebih tenang. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah kepergian ibu, ada kedamaian yang mulai meresap dalam dirinya. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sama tanpa ibu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup dalam penyesalan selamanya. Ia harus melanjutkan hidupnya, meskipun dengan hati yang penuh luka. Pagi itu, Arman kembali ke kota, melanjutkan pekerjaannya di yayasan, dan berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Setiap kali ia merasa lelah, setiap kali ia merasa ragu, ia hanya perlu memikirkan ibu, memikirkan semua pengorbanan yang telah ibu berikan, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa menyerah untuk mewujudkan harapan ibu, untuk memberi yang terbaik bagi dunia, dan untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Ia tahu, meskipun ibu sudah tiada, ia tidak pernah benar-benar kehilangan ibu. Karena setiap langkah hidupnya, setiap keputusan yang ia buat, adalah bagian dari warisan ibu yang akan terus hidup di dalam dirinya. Akhirnya, Arman menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa ibu akan selalu ada di sana, meskipun tidak terlihat. Dan dengan itu, ia bisa melangkah maju, dengan penuh harapan dan cinta yang diberikan oleh ibu, yang akan terus mengarahkan hidupnya.